Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afina Cinta Putri Amanda dengan NIM 200001870 dan ada rekan kelompok saya Alia Intan Azahra Wibowo dengan NIM 20000180083 dari kelas I mata kuliah pemrograman mobile. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek pemrograman mobile kami dengan judul Aplikasi Pencarian Rumah Sakit di Kota Yogyakarta. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan sedikit mengenai codingan aplikasi rumah sakitnya. Untuk tampilan pertama dari aplikasi rumah sakit ini, terdapat form login untuk username dan juga password. Untuk username, ID-nya username. Untuk password, ID-nya pass. Sedangkan untuk button login ini, ID-nya button login. Activity-nya terdapat di main activity.java. ID button login tadi dideklarasikan sebagai button login seperti ini. Apabila diklik, maka akan diarahkan ke activity main home. Untuk tampilan main home itu seperti ini. Jadi ada 4 jenis pilihan rumah sakit, ada RSUD, RSC, RSIA, dan juga RSUP. Yang mana apabila salah satu diklik akan diarahkan ke halaman menu. Untuk RSUD ini ID-nya layout RSUD, RSC ID-nya layout RSC. Untuk activity-nya ada di main home.java. Jadi deklarasi button RSUD, button RSC, RSIA, dan RSUP ini sebagai image view yang digunakan untuk memanggil image dengan ID layout RSUD misalnya. Kemudian ketika button tersebut diklik, ketika button RSUD tadi diklik, maka akan diarahkan ke halaman main menu. Begitu juga dengan image view yang dinamakan button RSC dengan ID layout RSC akan diarahkan ke halaman main menu juga. Begitu juga dengan RSIA dan juga RSUP. Untuk halaman main menu, tampilannya seperti ini. Terdapat 4 fitur, ada lokasi, fasilitas, pendaftaran, dan juga transaksi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan fitur lokasi dan juga fasilitasnya saja. Untuk pendaftaran dan transaksi akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, untuk lokasi di sini ID-nya lokasi, dan untuk fasilitas ID-nya adalah fasilitas. Untuk activity main menunya terdapat di main menu.java. Untuk pertama itu deklarasi image view lokasi, fasilitas, pendaftaran, transaksi, dan rollback. Rollback itu tombol untuk kembali. Kemudian di sini deklarasi lokasi sebagai image view digunakan untuk memanggil image dengan ID lokasi yang ada pada activity main menu XML tadi. Yang ini digunakan untuk memanggil image view yang ini. Kalau itu diklik, maka akan diarahkan, kalau lokasi tadi diklik, maka akan diarahkan ke halaman list RSUD, activity list RSUD. Untuk halaman list RSUD tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita klik yang lokasi ini akan diarahkan ke halaman list RSUD seperti ini. Terdapat beberapa list lokasi rumah sakit sesuai dengan jenis rumah sakit yang sudah dipilih di halaman home pertama kali tadi.
Nah, di sini terdapat text view dengan ID nama RSUD1 dan seterusnya. Apabila diklik akan diarahkan ke halaman detail lokasi. Sebelumnya untuk list RSUD ini activity-nya ada di list rsud.java. Jadi ketika pertama itu deklarasi RSUD sebagai text view untuk memanggil ID nama RSUD1, kemudian jika diklik itu akan diarahkan ke activity detail activity ini. Halaman detail activity tampilannya seperti ini. Nah, jadi akan diarahkan ke lokasi di mana RSUD itu berada. Terdapat lokasi yang mana jika ini diklik akan diarahkan ke layanan Google Maps. Untuk activity detail itu ada di detail activity.java. Nah, detail activity Java ini merupakan activity dari activity detail.xml. Kemudian ada deklarasi lokasi sebagai image view. Ini digunakan untuk memanggil image dengan ID lokasi yang ada pada activity detail.xml, yang apabila lokasi tersebut diklik maka akan diarahkan ke maps activity. Artinya maps activity itu layanan Google Maps. Untuk maps activity itu di sini terdapat garis latitude dan juga longitude untuk menandai suatu titik lokasi rumah sakit. Kemudian ada add marker yang digunakan untuk memberikan label pada titik lokasi yang telah ditandai. Baiklah, itu merupakan fitur dari lokasi. Kita lanjut ke fitur fasilitas. Kembali ke menu dulu. Untuk fasilitas di sini ID-nya fasilitas. Terus activity-nya sama seperti tadi, ada di main menu.java, di mana fasilitas ketika diklik fasilitas ini akan diarahkan ke halaman facility. Untuk halaman facility ada di sini. Jadi facility ini akan menampilkan fasilitas yang ada di rumah sakit. Kurang lebih seperti itu penjelasan fitur lokasi dan juga fasilitas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Afina Cinta. Selanjutnya terdapat fitur pendaftaran yang ada pada Registration Java. Registration Java ini merupakan activity dari Activity Registration XML. Terdapat biodata helper yang dideklarasikan sebagai database untuk menyimpan input data pada form registrasi. Kemudian, mendeklarasikan BTN login dan ID-nya yaitu save yang apabila diklik nantinya akan diarahkan pada sukses registration Java. Kemudian, terdapat fungsi mapping form to entity yang akan mengambil data berdasarkan kolom yang terdapat pada form registration dari database kontrak. Kemudian terdapat juga fungsi getForm yang digunakan untuk mengambil input data dari form registration. Selanjutnya yaitu data helper Java. Pada data helper Java ini akan dibuat sebuah database. Database name
digunakan untuk memberikan nama pada database yang akan dibuat. Nama database ini yaitu registration. Kemudian pada line 18 sampai dengan 27 merupakan sebuah perintah untuk membuat tabel. Lalu pada line 20 sampai dengan 23 adalah sebuah query untuk membuat tabel yang berisi entitas dan tipe datanya. Data tersebut berisi kolom yang diambil dari database kontrak. Pada database kontrak ini, dapat terlihat akan dibuat sebuah tabel yang bernama biodata. Adapun atribut dari tabel ini berupa nick, nama, tanggal, alamat, dan poli. Selanjutnya, user akan diminta untuk mengisikan nick pada form registrasinya. Dan diminta mengisikan nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan akan diminta untuk memilih poli yang akan dituju, misalnya poli jantung. Kemudian, klik daftar sekarang. Maka, akan diarahkan ke sukses registration. Pada sukses registration ini, terdapat SQLite database. Kemudian, akan dibaca menggunakan perintah getReadLab database yang akan diambil dari tabel biodata. Di sini terdapat dialog item berupa lihat data, update data, dan hapus data. Setelah pengguna menginputkan form registrasi sebelumnya, di sini datanya telah disimpan dan dapat dilihat pada SQLite database. Di sini dapat dilihat bahwa data yang telah diinputkan tadi telah masuk ke dalam database-nya, yaitu pada database registration. Lalu, pengguna dapat melihat datanya. Di sini datanya telah terlihat sesuai dengan inputan tadi. Pengguna juga dapat melakukan update datanya. Misalnya yang akan diupdate yaitu poli yang dituju menjadi anak. Kemudian klik save. Dan data berhasil diperbaharui atau diupdate. Dan lihat kembali datanya. Di sini dapat terlihat poli yang dituju telah berubah menjadi poli anak. Kemudian di sini dapat terlihat juga bahwa datanya telah berubah. Lalu terdapat juga fitur hapus data. Maka datanya akan otomatis terhapus. Untuk selanjutnya, terdapat fitur transaksi. Fitur transaksi ini terdapat pada transaction Java, yang merupakan activity dari activity transaction XML. Di sini juga dideklarasikan transaction helper sebagai database untuk menyimpan input data pada form transaksi. Kemudian deklarasikan BTN bayar dengan ID-nya berupa button bayar, di mana nantinya apabila diklik akan diarahkan pada sukses transaction Java. Terdapat juga fungsi mapping form to entity, di mana akan mengambil data berdasarkan kolom yang terdapat pada form transaksi dari DB kontrak. Kemudian terdapat fungsi getForm yang digunakan untuk mengambil input data dari form transaksi. Selanjutnya, DB Helper. DB Helper digunakan untuk membuat sebuah database. Di sini, database name digunakan untuk memberikan nama pada database yang akan dibuat, yakni transaction.
Kemudian pada line 18 sampai dengan 23 merupakan sebuah perintah untuk membuat tabel. Line 20 sampai dengan 23 adalah query untuk membuat tabel yang berisi entitas dan tipe data. Data tersebut berisi kolom yang diambil dari DB kontrak. Pada DB kontrak ini dapat terlihat membuat sebuah tabel baru yang bernama transaksi. Kemudian, terdapat atributnya berupa NRM, nama, jumlah, resep, dan metode. Lalu, pengguna akan diminta untuk menginputkan nomor rekam medis pada form registrasi. Masukkan juga nama lengkap, jumlah bayar, dan resep obat yang telah diresepkan oleh dokter. Lalu, pilih metode pembayarannya. Di sini telah berhasil melakukan transaksi. Pada sukses transaction ini terdapat juga SQLite database. Kemudian dengan perintah getReadLab database ini akan membaca data yang ada di database berdasarkan tabel transaksi. Kemudian terdapat dialog item yakni lihat data dan hapus data. Setelah pengguna menginputkan form transaksi tadi, maka dapat dilihat datanya pada SQLite transaksi ini dan telah terlihat datanya. Kemudian di sini dapat lihat data. Sini dapat terlihat data transaksinya. Pengguna juga dapat melakukan hapus data. Dan datanya akan terhapus. Di sini telah terlihat bahwa datanya juga akan ikut terhapus. Oke, terima kasih Alia atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan melakukan running aplikasi rumah sakitnya. Oke, running aplikasinya seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, terdapat form login untuk masuk ke aplikasi. Sebelumnya, pengguna harus mengisi username dan juga password. Misal username-nya dan passwordnya 12345. Ketika klik login, maka akan diarahkan ke halaman main home seperti ini. Di sini terdapat 4 jenis rumah sakit, ada RSUD, RSC, RSIA, dan juga RSUP. Kita bisa memilih salah satu dari keempat jenis rumah sakit ini. Bisa memilih RSUD. Maka akan diarahkan ke halaman menu. Untuk fiturnya, ketika kita memilih yang pertama fasilitas dulu, fasilitas, maka akan diarahkan ke halaman fasilitas yang ada di suatu rumah sakit. Akan kembali ke menu. Kemudian kalau klik lokasi, akan diarahkan ke halaman list lokasi rumah sakit sesuai dengan jenis rumah sakit yang sudah kita pilih di halaman awal tadi. Kan tadi pilihnya jenis rumah sakitnya RSUD, maka di sini akan ditampilkan list rumah sakit yang RSUD. Lanjut, ketika kita memilih salah satu dari daftar rumah sakit ini, misalnya rumah sakit umum daerah yang paling atas ini, akan diarahkan ke halaman detail lokasi. Nah, di sini terdapat lokasi rumah sakit yang akan kita tuju. Jika kita klik yang gambar maps ini, akan diarahkan ke layanan Google Maps. Seperti ini. Di sini ada markernya, marker in rumah sakit umum daerah. Untuk rutenya, langsung saja klik marker, kemudian klik yang ada di pojok kanan bawah. Klik rute, lalu akan diarahkan ke rumah sakit tujuan.
seperti ini. Oke, selanjutnya fitur pendaftaran dan juga transaksi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sesuai job desk saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur pendaftaran dan fitur transaksi. Yang pertama, pendaftaran. Klik pada image yang ada di pendaftaran. Kemudian akan muncul form pendaftaran, dan pengguna diminta untuk mengisi data sesuai dengan kartu identitasnya. Masukkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat. Dan pilih poli yang akan dituju, misalnya memilih poli jantung. Klik button daftar sekarang. Pendaftaran berhasil dilakukan dan kita dapat melihat datanya dengan mengklik lihat data. Di sini telah terlihat data pendaftaran yang telah diinputkan tadi. Lalu juga dapat mengupdate datanya dengan mengklik update data. Misalnya kita ingin mengubah pada kolom poli yang dituju. Pilih salah satu, kemudian klik save. Lalu lihat kembali datanya. Di sini dapat terlihat bahwa telah terupdate datanya. Dapat juga menghapus data dengan mengklik hapus data. Dan secara otomatis datanya akan terhapus. Kemudian, fitur transaksi. Klik image yang ada pada transaksi. Lalu akan muncul form transaksi, dan pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor rekam medisnya. Lalu masukkan nama lengkap, jumlah bayar, resep obat, dan pilih metode pembayarannya, misalnya cash. Lalu klik button bayar sekarang. Di sini, transaksi berhasil dilakukan dan dapat dilihat data transaksinya dengan mengklik lihat data. Dan telah terlihat data transaksinya. Kemudian dapat melakukan hapus data dengan mengklik hapus data. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Afina Cinta. Oke, sekian presentasi hasil tugas proyek aplikasi rumah sakit dari kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan selama kami melakukan presentasi, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita sama-sama belajar. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami jelaskan dapat menambah pengetahuan dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.